Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan buat kita semuanya dimanapun kita berada. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita memulai setiap aktivitas dan kegiatan kita, karena firman itulah yang akan menjadi pegangan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi pegangan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, perenungan kita terambil dari Ibrani 11 ayat 5a dengan judul Mengalami Titik Balik. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Alkitab disebutkan ada dua orang yang tidak mengalami kematian dan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, yaitu Henokh dan Elia. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Mereka diangkat hidup-hidup oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian, karena mereka adalah orang-orang yang menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Alkitab juga menyatakan bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan mengangkat umatnya. Inilah yang disebut dengan rapture. Kata rapture merupakan terjemahan dari kata Yunani harpazo yang memiliki pengertian terangkat ke sorga. Rapture dapat didefinisikan sebagai pengangkatan jemaat Tuhan untuk beroleh tubuh kemuliaan. Peristiwa yang terjadi pada saat rapture adalah orang-orang yang masih hidup dalam Kristus diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Lalu mereka hidup dalam Kristus diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Lalu mereka yang telah dibangkitkan dan diubahkan diangkat dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya pastilah setiap kita rindu mengalami hal yang demikian. Saya juga percaya bahwa setiap kita tidak ada yang mau tertinggal ketika Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu, sebelum semuanya terlambat dan ada penyesalan, mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Tidak lagi bermain-main di dalam menjalani kehidupan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kejadian 5 ayat 21 sampai 22, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Henokh membuat keputusan yang sangat penting di dalam hidupnya, yaitu berkomitmen untuk bergaul karib dengan Tuhan atau semakin melekat kepadanya. Ada pelajaran berharga dari Henokh ini, di mana ia telah mengalami titik balik dalam hidupnya. Pada saat usianya mencapai 65 tahun, dan ia memiliki keturunan dari Tuhan dengan menamai anak itu Metusala. Henokh memutuskan untuk makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup benar di hadapannya. Setelah mengalami titik balik dalam hidupnya, Henokh pun hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Luar biasa. Dan buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga mengalami hal yang sama. Kita mengambil keputusan yang penting di dalam hidup ini, seperti keputusan yang diambil oleh Henokh, yaitu berkomitmen untuk bergaul karib dengan Tuhan dan semakin melekat kepadanya. Keputusan yang demikianlah yang kita ambil di dalam hidup kita hari-hari ini. Selamat beraktivitas dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.